Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Martalviani, NPM 2121020377. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudulkan Hukum Waris Islam. Jadi, hukum waris Islam itu merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawakan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah ataupun perbuatan. Kemudian, yang dilakukan oleh umat muslim semuanya, salah satu bagian dari terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakupi hukum kewarisan Islam. Sudah masuk ke pengertian, yaitu hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi bagian masing-masing ahli waris menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Kemudian ada unsur-unsur hukum waris Islam. Yang pertama ada pewaris. Pewaris itu adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Kemudian pewaris di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 terdiri atas orang tua, ayah, atau ibu yang disebut dengan al-walidaini. Kemudian ada kerabat yang disebut dengan al-agrabin. Yang kedua ada harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang ditinggalkan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 180 beralih kepada orang yang berhak menerimanya atau ahli waris. Taraka yang disebutkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat waris. Kemudian sisa harta yang sudah ditunaikan berbagai kewajiban tersebut itulah yang harus dibagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Kemudian yang ketiga ada ahli waris. Ahli waris kerabat atau penasab terdiri atas anak, ibu ayah, duda dan janda, kemudian saudara ataupun ahli waris pengganti. Kemudian ada juga asas-asas hukum waris Islam. Yang pertama ada asas ijbari. Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak waris atau ahli warisnya. Kemudian yang kedua ada asas bilateral. Asas bilateral, seseorang menerima hak atau bagian harta warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini mempunyai dua dimensi yang saling mewarisi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu 1. Antara anak dan dengan orang tuanya. Kemudian 2. Antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Kemudian yang ketiga ada asas individual. Asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam Islam dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya. Kemudian yang keempat ada asas keadilan berimbang. Asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Kemudian yang kelima ada asas akibat kematian. Asas ini berarti warisan kalau ada yang meninggal dunia, warisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Kemudian ada dasar dan sumber hukum Islam. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris adalah nas yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, diantaranya Quran surat An-Nisa ayat 4. Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya.
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian ada hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukankah faraid atau yang bisa disebut dengan bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hukum waris Islam itu adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain. Sekian penjelasan dari materi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.